Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan seluruh makhluk yang ada di permukaan bumi ini tanpa terkecuali, mulai dari makhluk yang besar sampai makhluk yang kecil. Itu sudah barang pasti ciptaan Allah. Dan semua mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Bertasbih segala apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Kalau makhluk yang di langit juga bertasbih, di bumi juga bertasbih. Kalau makhluk selain manusia hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ayo sekarang bagaimana dengan manusia yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan nikmat yang begitu sangat besar manfaatnya. Allah titipkan kita nikmat mata sehingga kita bisa melihat berbagai macam keindahan-keindahan ciptaan Allah. Begitu juga dengan organ-organ tubuh lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Maka pantas dan sangat pantas kita menjadi manusia yang selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang selalu berusaha dan terus berusaha melakukan segala hal yang baik, melakukan segala hal yang positif. Dan itu kita harapkan akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan hidup itu, sahabatku, adalah apa? Hanya mencari keridhaan Allah. Hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Libtigha maradatillah, hanya mencari keridhaan Allah. Kalau sudah Allah ridho, sahabat, dimanapun tempatnya, apapun itu bentuknya, semuanya akan terasa nikmat. Semuanya akan terasa nikmat. Yang penting di dalamnya libatkan Allah. Ketika kita punya masalah, di saat pikiran kita lagi pusing, lagi kacau, lagi gundah gulana, kita masalah, barangkali mungkin kita ada masalah pekerjaan atau masalah-masalah yang lain, lalu kita bingung untuk mencari jalan keluar dari permasalahan itu. Mungkin
jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus jauh dari Allah? Kalau kita pikir secara logika, sahabatku, ya, yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Ketika kita meyakini bahwa yang menciptakan seluruh alam jagat raya ini adalah Allah, maka sudah pasti apapun masalah yang kita alami, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah tinggal diam ketika kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabatku, dalam kesempatan kali ini, dalam momentum memperingati Maulid Rasulullah, bulan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita tanamkan rasa kecintaan kita kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pantas untuk kita jadikan contoh, suri tauladan yang baik, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, manusia yang sangat luar biasa, manusia yang sempurna, paripurna, yang tidak ada duanya, sahabatku. Beliaulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebatnya nama Rasulullah itu, sahabatku. Hebatnya nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun itu orangnya, siapapun itu mereka, ketika menyebut nama Muhammad, maka tidak akan ada yang cemburu. Ketika seorang istri lagi lihat suaminya tidur, lalu di dalam tidur, lalu di saat suaminya lagi tidur, mulutnya berbicara, mulutnya mengatakan Muhammad, Muhammad, atau si istrinya, ketika istrinya tidur, lalu suaminya mendengar di dalam tidur istrinya itu menyebut nama Muhammad, Muhammad, maka yakinlah si suaminya tidak akan cemburu. Disitulah luar biasanya nama Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana memiliki akhlaknya santun dan sopan. Lalu beliau bijaksana dalam persoalan, baik kawan maupun lawan. Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, sahabatku, kira-kira apa yang harus kita persembahkan, yang harus kita berikan, atau kado terindah buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa? Berikan yang terbaik buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
tanamkan rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Salah satunya, sahabatku, bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW dengan kita selalu membaca sholawat, bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kalau kita lihat, sahabatku, Allah tidak pernah membuktikan dirinya puasa. Allah juga tidak pernah membuktikan dirinya sholat. Allah tidak pernah membuktikan dirinya haji. Allah tidak pernah membuktikan dirinya sedekah. Tetapi Allah buktikan dirinya, disampaikan di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah beserta para malaikat, Allah beserta malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah yang menciptakan makhluk, Allah yang menciptakan alam semesta bersolawat kepada Rasulullah. Kita yang mengaku hamba Allah, kita manusia yang tidak punya kekuatan, yang tidak punya daya upaya, makhluk yang lemah. Apakah kita sudah membuktikan kalau kita ini adalah sebagai umatnya Rasulullah SAW? Orang-orang yang selalu menanamkan kecintaan kepada Rasulullah SAW dengan selalu bersolawat dan terus bersolawat kepada Rasulullah, maka sudah barang pasti keselamatan akan dia dapatkan. Sudah barang pasti ketenangan akan bisa dia rasakan, akan bisa kita nikmati, sahabatku. Sallu alaihi, sallu alaihi, sallu alaihi. Bersolawatlah kamu, bersolawatlah kamu kepada nabimu, maka niscaya kamu akan selamat. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Orang yang selalu bersolawat kepada Rasulullah akan diberikan keselamatan. Keselamatannya berbentuk apa? Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Rasulullah itu sosok manusia yang luar biasa. Rasulullah itu adalah manusia yang bisa memberikan contoh dan menjadi contoh. Rasulullah adalah seorang manusia. Memang Rasulullah seorang manusia, tapi tidak sama dengan manusia yang lain, sahabatku. Basyarun la kal basyari. Manusia, memang Rasulullah manusia, tapi tidak sama dengan manusia yang lain. Allah berikan keistimewaan yang sangat luar biasa kepada Nabi kita Muhammad SAW. Begitu cintanya Rasulullah kepada umatnya, begitu sayangnya Rasulullah kepada umatnya, kepada kita. Ingat bagaimana kisah di saat beliau hendak sekaratul maut.
di saat beliau hendak sakaratul maut, sahabatku. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Sebenarnya Rasulullah itu risau. Rasulullah memikirkan kita, memikirkan umatnya. Bagaimana nanti ketika nasib umatnya ketika beliau sudah tidak ada. Bertanya Rasulullah kepada malaikat Israel, bagaimana Israel, umatku nanti ketika aku sudah tidak ada, bagaimana nasib mereka? Rasulullah sebut kita, Rasulullah panggil kita, Rasulullah risau dengan kita. Lalu bagaimana dengan kita, sahabatku, yang selalu mengaku kalau kita ini adalah umatnya Rasulullah? Sudahkah kita membuktikan diri kita ini sebagai umatnya Rasulullah? Apa bukti kita kalau kita adalah umatnya Rasulullah? Artinya adalah apa, sahabatku? Mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati alam ciptaan Allah ini, mari kita manfaatkan sebaik-baik mungkin. Kita manfaatkan sebaik mungkin. Kita manfaatkan hati kita untuk selalu berbaik sangka dengan saudara-saudara kita. Kita selalu berbaik sangka, berpikir yang positif. Insya Allah segala kebaikan juga akan mengalir di dalam kehidupan kita. Segala ketenangan akan kita rasakan di dalam batin kita. Maka tidak perlu, sahabatku, ya, kita merasa diri kita paling hebat, kita merasa diri kita paling sempurna, kita merasa diri kita paling segala-galanya. Bahwa perlu kita ketahui, hidup kita ini membutuhkan orang lain. Buktinya ketika kita lahir ke muka bumi ini, siapa yang mengeluarkan kita? Atas izin Allah melalui orang lain. Dan hal-hal yang lain juga kita membutuhkan orang lain. Maka jangan sesekali kita merasa diri kita paling mampu, paling bisa, dan paling segalanya. Tanamkan kerendahan hati, berbaik sangka dengan siapapun mereka, maka insya Allah ketenangan, kedamaian, kesejahteraan akan selalu Allah curahkan di dalam kehidupan kita, keluarga kita. Akhir dari saya, sebelum saya undur diri di momen bulan Rabiul Awal ini, sempena menyambut bulannya kelahiran Rasulullah SAW, bulan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, mari tanamkan rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita selalu berselawat kepada Rasulullah, mengikuti apa-apa yang pernah
dilakukan oleh Rasulullah SAW, setidak-tidaknya kita berusaha menjadi manusia yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir dari saya, Al-Fakir adhif ilallah, miskin ilmu, kurang amal, tak sempurna dalam ibadah, miskin pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim tanpa batas.